Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya atas nama Muhammad Mansuri dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami dengan judul akuntansi persediaan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Persediaan adalah segala sesuatu atau sumber-sumber daya organisasi disimpan dalam partisipasi terhadap pemenuhan permintaan dari sekumpulan produk fisikal pada berbagai tahap proses transformasi dari bahan mentah ke barang dalam proses dan kemudian barang jadi. Persediaan merupakan salah satu aset paling mahal di banyak perusahaan, mencerminkan sebanyak 40% dari total modal yang diidentifikasikan. Manajer operasi di seluruh dunia telah lama menyadari bahwa manajemen persediaan yang baik itu sangatlah penting di suatu pihak. Suatu perusahaan dapat mempengaruhi biaya dengan cara menurunkan tiket persediaan di tangan. Di pihak lain, konsumen akan merasa tidak puas bila suatu produk stok habis. Oleh karena itu, perusahaan harus mencapai keseimbangan antara investasi persediaan dan tingkat pelayanan konsumen. Bab 2, pembahasan. Pengertian persediaan. Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Dapat disimpulkan bahwa persediaan atau inventory, apalagi perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, hampir 50% dana perusahaan akan tertanam dalam persediaan, yaitu untuk membeli bahan-bahan bangunan. Berdasarkan pengertian di atas, maka perusahaan dagang tidak memiliki persediaan. Perusahaan dagang hanya memiliki persediaan barang dagang, sedang perusahaan industri memiliki 3 jenis persediaan, yaitu bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi atau siap untuk dijual. Dalam laporan keuangan, persediaan merupakan hal yang sangat penting karena bagi laporan rugi laba maupun neraca tidak akan dapat disusun tanpa mengetahui nilai persediaan. Kesalahan dalam penilaian persediaan akan langsung berakibat kesalahan dalam laporan rugi laba maupun neraca. B. Pengukuran persediaan. Dalam pengukuran persediaan, bahwa persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah. Biaya persediaan dimaksud dalam PSAK nomor 14 meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya yang lain timbul sampai persediaan berbeda dalam kondisi dan lokasi saat ini. Untuk lebih menjelaskan pengertian biaya persediaan, perlu dipahami pengertian berikut. 1. Biaya pembelian. Biaya pembelian meliputi harga beli, biaya impor, pajak lainnya atau kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali oleh entitas kepada otoritas pajak. Biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat didistribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa, diskon dagang, laba, dan lain-lain yang serupa dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. 2. Biaya konversi. Biaya konversi persediaan meliputi biaya yang secara langsung terkait dengan unit yang diproduksi, contoh biaya tenaga kerja langsung, termasuk juga alokasi sistematis, overhead, produksi tetap, dan variabel yang timbul dalam mengonversi bahan menjadi barang jadi. 3. Biaya lain-lain. Biaya-biaya lainnya hanya dibebankan sebagai biaya persediaan sepanjang timbul agar persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Untuk menambahkan nilai persediaan pada akhir periode yang menetapkan biaya persediaan selama satu periode, sistem persediaan yang dilakukan adalah 1. Sistem periodik, yaitu pada akhir setiap periode dilakukan perhitungan secara fisik untuk menentukan jumlah persediaan akhir. Perhitungan tersebut meliputi pengukuran penimbangan barang yang ada pada akhir suatu periode untuk kemudian dikalikan dengan suatu tingkat harga atau biaya. Perusahaan yang menerapkan sistem periodik umumnya memiliki karakteristik persediaan yang beraneka ragam namun nilainya relatif kecil. 2. Sistem permanen, yaitu melakukan pembukaan atas persediaan secara terus-menerus, yaitu dengan membukukan setiap transaksi persediaan baik pembelian maupun penjualan. Setiap perpetual ini seringkali digunakan dalam hal persediaan memiliki nilai yang tinggi untuk mengetahui posisi persediaan pada suatu waktu, sehingga perusahaan dapat mengukur pemesanan kembali persediaan pada saat mencapai jumlah tertentu. Metode dalam penentuan nilai persediaan. 1. Metode FIFO.
Dalam metode ini, barang yang pertama kali masuk dianggap dijual terlebih dahulu. Jadi harga barang yang masih tersisa di persediaan kita adalah barang-barang yang terakhir dibeli oleh kita. 2. Metode LIFO. Metode ini merupakan kebalikan dari metode yang pernah disebutkan di atas. Jadi barang yang pertama kali dijual justru adalah barang yang terakhir kali dibeli. Dan barang yang masih ada di persediaan kita adalah barang-barang yang pertama kali kita beli. Metode rata-rata. Nilai persediaan barang yang ada di unit usaha kita dihitung berdasarkan harga rata-rata penilaian pembelian. Dalam metode ini terdapat dua cara perhitungan yang berbeda-beda. 1. Rata-rata sederhana. Nilai rata-rata ditentukan dari rata-rata barang beli secara global. 2. Rata-rata terimbang nilai rata-rata per unit. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Persediaan atau inventory adalah meliputi semua barang yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu dengan tujuan untuk dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal perusahaan. Aktiva lain yang dimiliki perusahaan tetapi tidak untuk dijual atau dikonsumsi tidak termasuk dalam klarifikasi persediaan. Persediaan merupakan aktiva perusahaan yang menempati posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.